Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Albert Adiwangsa dengan NIM 23040298 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Foni Aprilia Kasim dengan NIM 2307147. Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa Mandarin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Mengli Amran selaku dosen pengampu agama kelas 1 dan juga kepada Koroni sebagai asisten dosen atas bimbingan dan ajaran yang telah diberikan sepanjang perkuliahan MKWK agama ini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan topik mengenai korupsi. Korupsi. Konten yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi korupsi, yang kedua dampak korupsi, yang ketiga undang-undang mengenai korupsi, yang keempat hubungan dengan ajaran Buddha. Definisi korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi yaitu yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kedua, penurunan produktivitas, ketiga, menurunkan kualitas sarana dan prasarana, keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang pemerintah, kelima, menciptakan kemiskinan. Undang-undang mengenai korupsi. Yang pertama, pasal 21. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan di sidang pengadilan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 12 tahun dan dengan denda paling sedikit 150 juta atau paling banyak 600 juta. Kedua, pasal 3. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau didenda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Contoh kejadian kasus korupsi yang ada di Indonesia. 1. Kasus korupsi penggelapan dana berupa 5,5 miliar divonis 5 tahun penjara. Pada kasus ini tersangka menggelapkan uang CV dengan melakukan penguasaan terhadap barang berupa penyetoran uang hasil penjualan dari 3 divisi berupa toko buku, toko serba, dan supermarket. Kasus korupsi kedua yaitu karyawan Wonogiri gelapkan uang kantornya ratusan juta dipakai untuk membayar utang. Pada kasus ini, karyawan swasta di Wonogiri melakukan penggelapan uang perusahaan hingga setengah miliar dengan jumlah yang digelapkan sebesar 551 juta. Uang tersebut digunakan untuk membayar utang di tempat lain dan untuk biaya hidup sehari-hari. Hubungan kasus korupsi dengan ajaran Buddha. Akar kejahatan, loba, dosa, dan moha. Loba, dosa, dan moha merupakan hal yang saling berpengaruh satu sama lain. Artinya bahwa keserakahan bisa disertai dengan kebodohan batin dan dosa juga bisa disertai dengan kebodohan batin. Sedangkan loba tidak bisa bersekutu dengan dosa. Loba atau keserakahan melekat dengan objek, sedangkan dosa atau kebencian menolak objek. Sedangkan moha, kebodohan batin dengan menyertai keserakahan dan kebencian. Dalam mulia berunsur 8, terdiri dari 1. Sila atau kemoralan yang meliputi 1. Ucapan benar sama faca, 2. Perbuatan benar sama kamanta, 3. Mata pencaharian benar atau sama ajiva, 2. Konsentrasi yang meliputi 1. Daya upaya benar atau sama vayama, 2. Perhatian benar atau sama sati, 3. Kebijaksanaan yang meliputi 1. Pengertian benar atau sama diti, 2. Pikiran benar atau sama sankapa. Hiri dan otapa. Hiri adalah malu berbuat salah dan otapa adalah takut pada akibat perbuatan salah. Otapa berarti memiliki rasa takut untuk berbuat jahat yang bersumber dari luar diri kita dan lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Hiri otapa disebut juga dhamma pelindung dunia atau lokapala dhamma.
Jika setiap orang di dunia ini selalu mengembangkan rasa iri dan otapa, maka tidak akan ada tindakan yang membuat kerugian lagi bagi orang lain.